Halo semua, balik lagi di segmen Jajal Jagat Jalan Liputan bareng gue Irham. Dan kita di sini bakal ngeliput event conference-nya CSG Dell Technologies. Semoga ada info-info menarik yang bisa kita bagiin dari sini buat kalian-kalian semua. Jadi stay terus di videonya sampai habis. Jadi setelah tiba di Bandara Penang, terus kita lanjut menuju Hotel Eastern and Oriental yang lokasinya ada di Georgetown. Georgetown ini adalah ibu kota dari negara bagian Penang, Malaysia, dan ini adalah kota tua warisan dari kolonial Inggris sejak akhir abad ke-18. Juga masuk sebagai daftar warisan dunia UNESCO. Jadi kalau kita lihat di sini, nuansanya kental banget dengan bangunan-bangunan Eropa zaman dulu ya. Hotel Eastern and Oriental yang kita tempatin ini juga nggak cuma sebagai tempat menginap aja, tapi juga jadi venue acara pressconnya Dell CSG. Hotel ini juga keren banget karena dari balkon kamar kita bisa langsung lihat ke arah laut. Karena hari pertama ini masih free time, jadi abis tiba di hotel kita langsung aja jalan-jalan ke sekitar buat nyari makan siang. Dan pukul 18.30 waktu setempat kita kumpul di lobby karena kita bakal ngikutin sesi welcome dinner di Sarkis Restoran yang masih juga di dalam Eastern and Oriental Hotel. Di sini kita ditemenin sama Ibu Elizabeth Pabunak selaku CSG Communication Program Lead Asia Pacific and Japan Dell Technologies. Selesai dari welcome dinner, kita jalan-jalan lagi ke sekitaran hotel. Pukul 10 malam, waktu setempat kita balik lagi ke hotel buat istirahat. Keesokan hari kita langsung breakfast dan siap-siap juga buat ngikutin event presscon. Sekitar pukul 10.30, event pun dimulai. Beberapa spokesperson dari Dell naik ke atas panggung, diantaranya Paul Carter selaku Vice President Client Solution Group APG Dell Technologies. Lalu ada Rakesh Mandal, Senior Director and General Manager Client Solution Group South Asia and Asia Emerging Markets Dell Technologies. Dan yang terakhir ada Senior Director and Head of Marketing South Asia and Asian Emerging Markets B2B and B2C Dell Technologies. Masing-masing mempresentasikan mulai dari visi, misi, dan pencapaian perusahaan, produk-produk Dell Client Solution Group, hingga konsep sustainability yang kini menjadi fokus perusahaan dalam menggarap setiap produknya. Nah, di belakang gue ini udah ada produk-produknya Dell yang baru diumumin tadi dan udah dipamerin semua di sini. Yuk kita lihat. Yang pertama di sini ada Dell Latitude 9440. Ini adalah laptop bisnis dengan form factor convertible 2-in-1. Laptop ini punya spesifikasi canggih dan juga paling terbaru. Prosesornya menggunakan Intel Core generasi 13 dengan pilihan hingga Core i7 vPro yang cocok buat pengguna bisnis. Layar laptop ini udah dibekali dengan panel mini LED ukuran 14 inci dengan rasio 16:10 dan resolusi QHD+. Ini juga pakai layar sentuh dan kecerahan layarnya mencapai 500 nits. Terus cakupan layarnya udah pakai 100% sRGB. Laptop ini punya RAM LPDDR5X berkapasitas 64 GB dan storage SSD M.2 2230 PCIe NVMe Class 35 dengan kapasitas hingga 1 TB. Ada juga software Dell Optimizer yang punya fitur-fitur canggih berbasis AI untuk meningkatkan produktivitas seperti manajemen daya, audio noise cancelling, AI kamera, dan lainnya. Baterainya berkapasitas 60 Wh, audionya juga keren, ada 4 speaker yang terletak di samping kanan dan kiri keyboard, serta di bagian depan bawah palm rest. Untuk aspek keamanannya, ini udah dilengkapi dengan Dell Safe BIOS, Dell Safe ID, Dell Safe Shutter, dan fitur-fitur keamanan dari Intel vPro. Yang paling keren, laptop ini adalah yang pertama di dunia dengan fitur haptic pada touchpad-nya. Jadi kita bisa ngerasain getaran saat menekan touchpad. Oh ya, di atas touchpad ini juga ada beberapa shortcut yang bisa digunakan saat meeting online, seperti tombol on-off kamera, mute, audio, chat, dan lain-lainnya. Tapi ini baru bisa dipakai di aplikasi Zoom aja ya, belum bisa di aplikasi lain. Desainnya juga keren banget, laptop ini punya bodi yang tipis dengan bahan daur ulang rendah karbon 75% pada bagian top cover dan palm rest. Nah, jadi laptop ini tuh udah keren dan juga ramah lingkungan. Berikutnya ada Dell Latitude 7340 dan 7440. Yang ini punya keunggulan utama yaitu bobotnya yang super ringan, hanya sekitar 0,9 kg. Ini membuatnya sangat praktis untuk para profesional yang sering berpergian. Laptop ini didukung dengan prosesor Intel Gen 13 dengan opsi Core i7 U-Series vPro yang juga ditujukan untuk laptop-laptop kelas bisnis. Dell Latitude 7340 memiliki layar 13,3 inci, sementara Dell Latitude 7440 punya layar 14 inci. Keduanya menawarkan resolusi Full HD Plus 16:10, 400 nits yang memberikan tampilan yang jernih dan juga tajam. Layarnya juga punya anti-glare yang mengurangi pantulan cahaya, jadi kita bisa bekerja dengan nyaman di berbagai kondisi pencahayaan.
Kapasitas RAM-nya mencapai 32 GB dan ini pakai LPDDR5 Integrate Dual Channel. Sedangkan untuk storage-nya di sini pakai SSD M.2 PCIe NVMe dengan kapasitas sampai 2 TB. Kalau baterainya di sini pakai 38 Wh dengan adaptor port USB-C 60 Watt. Ada juga 4 speaker yang terletak di samping kanan dan kiri keyboard serta di bagian depan bawah palm rest. Keamanan laptop ini juga udah lengkap dengan fitur-fitur keamanan canggih seperti Dell Safe BIOS, Dell Safe ID, dan Dell Safe Shutter. Ditambah lagi dengan fitur keamanan bawaan dari Intel vPro. Berikutnya ada monitor kelas premium Dell yaitu Dell Ultrasharp 32 inci 6K. Monitor ini punya layar 31,5 inci dengan resolusi 6K yang bikin tampilan jadi super tajam dan jernih banget. Yang keren dari monitor ini adalah kualitas warnanya yang udah tersertifikasi 99% DCI P3 dan VESA Display HDR 600. Jadi gambar yang kita lihat benar-benar jelas dan warnanya juga akurat, cocok buat konten kreator pas edit foto maupun video. Ada satu lagi fitur yang keren, yaitu monitor ini udah dilengkapi dengan kamera webcam bawaan dan nggak tanggung-tanggung sensornya pakai CMOS 4K HDR. Jadi kita bisa foto-foto atau video call dengan kualitas gambar yang benar-benar jernih dan jelas. Monitor ini juga punya sistem audio built-in dengan echo cancellation mix dan 2 speaker berkekuatan 14 watt. Jadi kita bisa ngerasain pengalaman suara yang imersif saat menggunakan monitor ini. Monitor ini juga sangat fleksibel karena bisa di tilt, pivot maupun di swivel. Jadi kita bisa atur posisi monitor sesuai dengan yang kita butuhkan dan bikin kita nyaman. Selain itu monitor ini juga punya Dell Display Manager yang ngasih banyak fitur software yang lengkap. Yang terakhir ada OptiPlex 7010 SFF dan 7010 MFF. Ini adalah PC desktop dari Dell yang punya ukuran mungil tapi tetap tangguh. Kedua model desktop ini udah dilengkapi sama prosesor Intel Core Gen 13 dengan opsi prosesor sampai Intel Core i5 13600. Untuk ukurannya Dell OptiPlex 7010 SFF 290 mm kali 92,60 mm kali 292,80 mm. Ukurannya sih emang kecil tapi nggak usah khawatir, dia masih bisa nampung RAM sampai 64 GB. Dan ini udah support RAM DDR4 dual slot dengan kecepatan 3200 MHz, jadi performanya tetap garang. Dan dia juga punya dukungan storage hingga 1 TB pakai SSD M.2 2230. Kalau kita bandingin sama Dell Optiplex 7010 SFF, versi mikronya yaitu 7010 MFF ini lebih kecil lagi. Dimensinya cuma sekitar 182 mm kali 36 mm kali 178 mm dan beratnya sekitar 1,09 kg. Jadi desktop ini benar-benar mini banget. Tapi jangan salah, meskipun kecil ini juga bisa nampung RAM sampai 64 GB dan punya dukungan storage sampai 2 TB. Pakai SSD M.2 2280. Selain keempat produk ini, Dell juga memamerin beberapa aksesoris lainnya kayak keyboard, mouse, webcam, dan banyak lagi. Oke teman-teman, jadi itu tadi semua produk-produk terbarunya Dell. Dan gue juga dapat kabar dari Mbak Lisa kalau semua produk ini nantinya bakal masuk ke Indonesia secara resmi. Jadi kita tunggu aja ya. Setelah event selesai, kita langsung lunch karena juga udah masuk waktu makan siang. Dan habis itu kita siap-siap buat berangkat ke airport buat pulang ke Jakarta. Ya, jadi walaupun trip kali ini cukup singkat, tapi ada beberapa informasi produk yang menarik juga nih dari Dell. Apalagi produk-produknya ini bakal masuk resmi juga ke Indonesia. Sampai di sini dulu segmen jajal kita kali ini. Gua Irham pamit. Sampai ketemu lagi di segmen Jagat Jalan Liputan Jajal berikutnya.